Ada tokoh besar pembawa bid'ah yang ekstrim yang bukan hanya menambah amalan, tapi menciptakan wahyu baru. Dia adalah nabi palsu paling terkenal dan berbahaya dalam sejarah Islam. Halo saudara Dayana, selamat datang di channel ini, di mana kamu menemukan makna dari kisah-kisah dan peristiwa. Ada sebuah film yang lagi ramai dibicarakan, judulnya Bid'ah. Cerita fiktif yang sangat dekat dengan realita, kisahnya berkisar pada sebuah kelompok pengajian eksklusif yang dipimpin oleh seorang ustadz karismatik yang bernama Walid. Awalnya tampak seperti guru spiritual yang lembut, mengayomi, dan udah seperti orang tua sendiri. Tapi lama-lama ajarannya mulai aneh. Dia mengklaim mempunyai akses khusus ke wahyu, mewajibkan murid-muridnya meninggalkan keluarga demi agama, bahkan menormalisasi pernikahan sesaat yang dianggap sebagai ibadah suci atau dia bilang sebagai nikah batin. Kejahatan spiritual yang dibalut dengan jargon agama ini membuat penonton sadar ajaran sesat itu bisa menyamar dengan sangat licin. Dan film ini juga secara nggak langsung memperlihatkan bagaimana kekosongan jiwa, kehausan akan makna hidup, dan trauma masa lalu bisa jadi pintu masuk bagi kebatilan. Makanya sadar sadayana, dari judul film ini yaitu bid'ah, kita harus berhati-hati dan kritis. Bid'ah dalam konteks agama Islam adalah praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak memiliki landasan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut kalian, apakah fenomena ajaran sesat seperti ini cuma terjadi di zaman sekarang, atau jangan-jangan bahkan di zaman Rasulullah SAW ketika wahyu masih turun dari langit, sudah ada orang yang berani menyimpang sejauh itu. Dan faktanya ternyata ada tokoh besar pembawa bid'ah yang ekstrim yang bukan hanya menambah amalan, tapi menciptakan wahyu baru. Dia adalah nabi palsu paling terkenal dan berbahaya dalam sejarah Islam. Seorang penipu ulung berani mengaku-ngaku sebagai nabi dan menyesatkan ribuan umat. Nama tokoh ini begitu legendaris, hingga dijadikan peribahasa di kalangan Arab. Akzabu min Musailamah, lebih dusta daripada Musailamah. Tapi tunggu dulu nih, kalian pasti penasaran. Memang siapa dia? Kok bisa dipercaya? Dan kenapa banyak orang tetap membelanya walaupun sudah jelas-jelas dia seorang penipu? Nah, pada episode kali ini kita akan menyelami kisah gelap dari Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini bukan tokoh biasa. Dalam buku-buku sejarah Islam, dia disebut sebagai nabi palsu paling berbahaya di Jazirah Arab. Ia mengaku sebagai nabi di masa Rasulullah SAW dan pengaruhnya makin membesar saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah. Gerakannya menjadi ancaman nyata bagi negara Islam. Ada perbedaan pendapat nih untuk nama lengkapnya. Ada yang bilang Musailamah bin Habib Al-Hanafi dan ada juga yang menyebutkan Musailamah bin Sumamah bin Kasir bin Habib Al-Hanafi. Tapi satu hal yang pasti, sebutan Al-Kadzab, si pendusta, itu sudah melekat sekali dengan namanya. Ia lahir dan dibesarkan di daerah Yamama di sebuah desa yang sekarang dikenal dengan nama Al-Jubailah, dekat Al-Uyainah, di Lembah Hanifah, wilayah Najd. Musailamah lebih tua dari Rasulullah SAW dan ternyata telah bertingkah sebagai dukun dan ada yang menyebutkan dia sudah mengaku sebagai nabi di Yamama sebelum wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan pula bahwa penduduk Makkah sudah mengetahui tentang klaim kenabiannya. Ia sering berkeliling ke pasar-pasar yang ramai dikunjungi oleh bangsa Arab maupun non-Arab, seperti Abillah, Anbar, dan Hirah. Belajar trik dari tukang sihir, ahli nujum, dan peramal. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba dia muncul mengaku-ngaku sebagai nabi dengan wahyu aneh-aneh yang katanya diturunkan dari langit. Di beberapa riwayat, dia digambarkan sebagai lelaki pendek, berkulit sangat kuning, dan berhidung pesek melengkung. Tapi uniknya, justru Musailamah memiliki daya tarik dan pengaruh yang besar di kalangan Bani Hanifah dan suku-suku tetangga. Ia terkenal mampu memikat hati baik pria maupun wanita. Dan karena itu, sebagian orang mengira dia memiliki kekuatan magis. Banyak orang bodoh dan awam yang melihat pengaruhnya
lalu mengira bahwa ia memperoleh bantuan dari alam gaib, dari jin dan setan. Ia memanfaatkan tipu daya serta trik-trik sulap dan sihir yang ia pelajari dari dukun-dukun. Ia bahkan menamakan dirinya Ar-Rahman, sehingga ia dikenal sebagai sebutan Rahman Yamamah. Musailamah telah mengaku sebagai nabi sejak Rasulullah SAW masih di Mekah. Ia mengutus orang-orang ke Mekah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu menirukannya dan menyampaikannya kembali kepada kaumnya, seolah-olah itu wahyu yang datang kepadanya. Pada tahun ke-9 Hijriah, ketika Islam telah menyebar luas di seluruh Jazirah Arab, datanglah delegasi Bani Hanifah ke Madinah. Rombongan itu berjumlah sekitar 13 orang dipimpin oleh Salma bin Hanzalah dan di dalamnya termasuk Musailamah Al-Kazzab, salah satu tokoh besar kabilah itu. Mereka datang untuk bernegosiasi dan menyatakan keislaman mereka. Tampaknya mereka berharap sebagai imbalan masuk mereka kepada Islam, Nabi Muhammad SAW akan menunjuk salah satu dari mereka sebagai penerus kepemimpinan. Bani Hanifah dikenal sebagai salah satu suku terbesar dan paling berpengaruh di Jazirah Arab. Mereka mengutus Musailamah terlebih dahulu untuk berbicara empat mata dengan Nabi Muhammad SAW, dan Musailamah meminta agar ia dijadikan penerus Nabi, namun Nabi Muhammad tegas menolak. Sekembalinya ke Yamamah, Musailamah pun mendeklarasikan kenabiannya, padahal Nabi Muhammad SAW dengan tegas telah menolak. Pengkhianatan. Ar-Rajal bin Unfuwah yang sebelumnya belajar Al-Quran dan ilmu agama di Madinah dan menjadi sahabat Nabi, namun akhirnya mengkhianati amanah dan mendukung Musailamah. Bahkan bersaksi bahwa Muhammad telah menyertakan Musailamah dalam kerasulan. Kaum Bani Hanifah pun makin menguat keimanan mereka terhadap Musailamah, dan Ar-Rajal menjadi penasihat utamanya dalam meniru ajaran Rasulullah SAW. Pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa fitnah Ar-Rajal bin Unfuwah lebih besar daripada fitnah Musailamah, disebabkan akibat yang ditimbulkannya sangat besar. Karena sejak Ar-Rajal bin Unfuwah membela Musailamah Al-Kadzab, pengikut Nabi palsu ini semakin yakin kepada Musailamah dan semakin bertambah jumlahnya. Setelah menyatakan kenabian di hadapan kaumnya, Musailamah mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengaku bahwa ia turut diangkat menjadi nabi, serta mengusulkan pembagian wilayah kekuasaan. Isi suratnya, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salam atasmu, amma ba'du. Sesungguhnya aku telah disertakan dalam urusan ini bersamamu. Maka separuh bumi untuk kami dan separuhnya untuk Quraisy. Namun Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Rasulullah SAW tidak membiarkan kesempatan ini menjadi celah bagi para pembohong untuk merusak agama. Beliau mengutus Habib bin Zaid radhiyallahu an, seorang pemuda dari sahabat, dengan surat balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kazzab. Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Dia mewariskannya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Musailamah kemudian menyiksa Habib bin Zaid dengan kejam. Setiap kali ia ditanya, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul? Ia menjawab, ya. Namun ketika ditanya, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasul? Ia menjawab, aku tuli tidak mendengar. Musailamah pun memotong tubuh Habib sedikit demi sedikit sampai syahid. Musailamah membangun tempat suci di Yamamah dan membuat larangan-larangan seperti ibadah. Ia juga menyusun syair dan sajak meniru Al-Quran. Banyak orang datang mendengarkannya dan sebagian tertipu. Di antaranya adalah Al-Mutasyammis bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, yang setelah bertemu Musailamah, dia berkata, ia pembohong. Al-Ahnaf bin Qais sendiri berkata, ia bukan nabi yang jujur, juga bukan nabi palsu yang cerdas. Para pengikutnya memanggilnya Rasulullah dan membelanya dengan fanatik. Kompetisi antara suku Mudor dan Robi'ah kala itu sangat tajam. Suku Robi'ah enggan tunduk pada Quraisy, dan inilah sebabnya mengapa mereka condong ke Musailamah Al-Kadzab. Contohnya adalah Tolha An-Namiri yang datang ke Yamamah untuk menilai kebenaran klaim kenabian Musailamah. Saat ia menyebut Musailamah dengan namanya, kaumnya menegur, diamlah, dia Rasul Allah.
Tolha menjawab, aku tidak akan menyebut Rasul hingga aku melihatnya. Ketika bertemu, Musailamah mengaku bahwa Ar-Rahman yang datang padanya berada dalam kegelapan. Maka Tolha berkata, aku bersaksi bahwa kamu pembohong dan Muhammad itu benar. Tapi pembohong dari Rabi'ah lebih kami sukai daripada yang benar dari Mudhar. Persekutuan. Pada suatu waktu, Musailamah bekerja sama dengan Sajah binti Al-Haris At-Tamimiyah, seorang wanita yang juga mengaku sebagai nabi. Ia didukung oleh suku Bani Tamim dan kerabat Bani Taghlib dari Rabi'ah. Mereka akhirnya menikah dan pengikut Sajah bergabung dengan Musailamah, sehingga kekuatannya bertambah dan menjadi ancaman besar bagi pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musailamah mencoba meniru gaya Al-Quran dengan membuat sajak yang aneh dan lucu. Contohnya al-filu wa ma adraka mal fil, lahu zanabun wabil walau khurtum tawil. Atau yang lainnya walaili damis wa zibil hamis ma qata'at asadun min ratbin wala yabis. Bagaimana menurut kalian saja yang dia buat? Apakah lucu atau tidak? Oke. Abu Bakar Al-Bakillani rahimahullah berkata, adapun ucapan Musailamah si pendusta dan apa yang ia klaim sebagai wahyu terlalu rendah untuk diperhatikan, terlalu bodoh untuk direnungkan. Kami hanya menyebutkan sebagai contohnya agar pembaca bisa terheran-heran dan menjadi waspada. Karena meskipun sangat buruk, ia sangat berhasil menyesatkan dan meski sangat dangkal tetap menjerumuskan. Dunia kebodohan memang sangat luas. Ajarannya yang semakin berkembang, bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, membuat umat Islam semakin geram, terutama pemimpin Islam di Madinah yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Musailamah dan para pengikutnya terus menebar kebohongan, mengklaim kenabian. Umat Islam tidak tinggal diam, maka pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dikirimlah panglima terbaik umat, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an, untuk memimpin pasukan kaum muslimin menghadapi Musailamah dan gerakannya yang sesat. Musailamah pun balik melawan. Ia mengangkat senjata dan berniat menyerang Madinah, pusat pemerintahan Islam kala itu, sebuah ancaman besar yang tak bisa dibiarkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an langsung merespon cepat. Ia mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya menuju Yamamah, tempat berkumpulnya Musailamah dan pengikutnya. Di sanalah terjadi salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam, yaitu Perang Yamamah. Dalam pertempuran dahsyat ini, darah tertumpah dari kedua belah pihak. Namun dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil mengalahkan Musailamah. Dan kematiannya bukan di tangan seorang panglima besar, tapi di tangan Wahsy bin Harb, mantan budak yang dahulu membunuh Hamzah bin Abdullah bin Muthalib di perang Uhud, dan kini menembus kesalahannya dengan membunuh nabi palsu tersebut. Akhir hidup Musailamah menjadi bukti bahwa siapapun yang berdusta atas nama Allah akan menerima kehinaan di dunia dan di akhirat. Saudara sadayana, Musailamah Al-Kadzab bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah simbol bahwa penyesatan umat akan terus muncul dengan gaya-gaya yang berbeda. Kadang berbaju agama, kadang tampil karismatik, tapi tujuannya sama, menyesatkan. Maka tugas kita bukan sekedar tahu, tapi waspada dan kritis. Kemudian dekat dengan ilmu yang benar. Akal sehat dan iman harus berjalan beriringan, jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang pintar bermain kata, tapi tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silahkan subscribe channel ini untuk mendengarkan kisah-kisah dan peristiwa selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.